Namaku Nadia. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun. Sejak menikah dengan Arman 9 tahun lalu, hidupku terasa cukup, tidak mewah, tapi hangat. Kami tinggal di rumah kecil yang kami cicil bersama sejak tahun kedua pernikahan. Di sanalah kami membesarkan anak sematawayang kami, Raffi, yang sekarang duduk di kelas 1 SD. Setiap pagi, rutinitasku dimulai dengan menyiapkan sarapan, membangunkan Raffi, dan merapikan bekal untuk Arman. Suamiku bukan tipe romantis, tapi dia jarang pulang larut, dan meski sering diam, ia tak pernah membentakku. Bagiku, itu sudah cukup. Tetangga sebelah rumah kami adalah seorang perempuan bernama Mayer. Ia seorang janda muda, ditinggal suaminya karena sakit 2 tahun lalu. Ia cantik, supel, dan kerap terlihat sibuk mengurus tanaman atau mengecat sendiri. Pagar rumahnya, aku sempat kagum melihat kemandiriannya, walau entah kenapa ada rasa canggung tiap kali kami berpapasan. Hubungan Arman dan Mayer cukup akrab. Kalau Mayer butuh bantuan perbaikan keran, Arman sigap datang membantu. Aku tak pernah berpikir macam-macam. Lagi pula, kami hidup bertetangga. Membantu itu wajar, bukan? Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, Mayer keluar membawa 2 gelas jus jeruk. 1 diberikan padaku. Aku lihat Mas Arman pinter banget benerin saluran air. Ya, untung kamu dapat suami yang bisa segalanya, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, meski hatiku merasa aneh mendengar caranya menyebut nama suamiku. Ah, dia juga cuma asal-asalan kok, Mbak. Tapi iya, saya bersyukur, jawabku sambil tersenyum sopan. Hari itu berlalu biasa saja. Saat malam tiba, Arman pulang lebih awal. Kami makan malam bersama, bercanda dengan Raffi yang tak berhenti bercerita tentang temannya di sekolah. Aku sempat berpikir dalam hati, Tuhan, semoga hidupku begini terus. Sederhana, tapi penuh tawa. Aku belum tahu bahwa senyum hangat malam itu adalah awal dari retakan yang perlahan akan meruntuhkan segalanya. Dan benar saja, esok harinya, sesuatu terasa berbeda. Pagi itu Arman bersikap lebih dingin dari biasanya. Ia tak mengomentari bekal yang kubuat, tak juga mencium keningku seperti biasa sebelum berangkat kerja. Raffi bahkan sempat bertanya, "Ayah kenapa, Mah? Marah?" "Ya," aku menggeleng sambil tersenyum, meski hatiku menyimpan rasa yang aneh. Seolah ada sesuatu yang bergeser, tapi aku tak bisa menamai apa. Beberapa hari kemudian, Arman pulang agak malam. Ini bukan kali pertama, tapi biasanya ia memberi kabar. Kali ini, tidak. Aku menunggu di ruang tengah sambil menahan kantuk. Jam menunjukkan jam 23:30 saat ia akhirnya masuk ke rumah. Aku capek. "Jangan tanya-tanya dulu," katanya singkat. Bahkan sebelum aku sempat bertanya, aku hanya bisa diam. Ada rasa sesak, tapi kutelan bulat-bulat. Yang lebih mengejutkan, mulai hari itu, setiap kali kami bertengkar entah karena hal kecil seperti bajunya yang belum disetrika atau karena aku lupa membayar tagihan listrik, Arman selalu memilih keluar rumah. Dan yang paling membuatku cemas, dia tidak pulang malamnya. Pertama kali itu terjadi, aku menelponnya berkali-kali. Tak diangkat. Keesokan paginya, ia pulang dengan wajah datar, hanya berkata, "Aku tidur di rumah ibu." Tapi rasa penasaran dan ketakutan itu tumbuh subur di hatiku. Terlebih saat aku mulai memperhatikan. Setiap kali Arman pulang ke rumah setelah menginap, bajunya terlipat rapi dan tubuhnya beraroma parfum lembut yang asing bagiku, bukan yang biasa ia pakai. Aku tak berani bertanya. Aku takut, karena dalam hati kecilku, aku tahu jawabannya mungkin lebih menyakitkan dari sekadar dugaan. Hingga suatu sore, saat aku menyiram tanaman di halaman, tetangga sebelah rumah Bu Nenai berkata, pelan sambil mendekatiku, "Nat, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi kemarin malam, aku lihat Mas Arman keluar dari rumah Mayer. Pagi-pagi sekali, dia bawa tas kecil." Dunia seketika berputar di sekelilingku. Tanganku gemetar. Amber yang kugenggam terlepas begitu saja. Aku menatap pintu rumah sebelah. Masih tertutup rapat, sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumahku bukan lagi tempat pulang,
Tapi tempat menunggu kepastian yang tak pernah datang. Malam itu aku tidak tidur. Duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu remang, memandangi jam dinding yang berdetak seperti menghitung luka. Setiap detiknya seperti pertanyaan. Dia di mana? Dengan siapa? Dan kenapa bukan aku yang dipilihnya untuk menetap? Suara motor berhenti di depan pagar. Hatiku langsung berdegup. Arman membuka pintu dengan wajah lelah, tapi tidak bersalah. Ia bahkan tidak melihat mataku. Aku capek. Besok, kerja pagi, ucapnya datar, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Aku masih diam di ruang tamu, tak sanggup mengejarnya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Semalam, kamu tidur di mana?" Ia menoleh sekilas. "Di rumah ibu." "Kenapa sih akhir-akhir ini kamu cerewet?" Aku menggigit bibirku. Aku tahu itu bohong. Karena semalam aku sudah menelepon ibu mertuaku. Jawabannya membuat lututku lemas. "Arman, nggak ke sini?" "Nat, kenapa memangnya?" Aku menahan napas agar tak pecah di depan anakku. Hari itu, saat Arman pergi kerja dan Raffi berangkat sekolah, aku menatap rumah sebelah. Rumah Mayer, tertutup rapat, tirainya tertutup sempurna. Tapi di benakku, rumah itu tampak benderang menampakkan bayangan suamiku di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di depan pagar rumah itu dengan hati yang bergetar. Ku pencet bel 1 kali. Tak lama, Mayer membukakan pintu. Ia tampak terkejut. "Nadia?" sapanya sambil tersenyum tipis. "Ada apa ya?" Aku gugup. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi aku tetap berusaha tenang. "Maaf, aku cuma mau mengembalikan mangkuk yang kamu pinjamkan waktu arisan kemarin," kataku sambil menyerahkan wadah. Kosong padahal tidak ada arisan, tidak ada mangkuk, dan itu hanya alasan agar aku bisa melihat ke dalam rumahnya. Saat Mayer mengambil wadah itu, aku sempat melirik ke dalam ruang tamunya. Dan saat itulah aku melihatnya baju kerja Arman, tergantung rapi di kursi kayu dekat jendela. Warna biru muda. Sama persis dengan yang ia pakai 2 malam lalu saat pergi dari rumah kami. Tubuhku mendadak lemas, tapi aku tetap tersenyum palsu. "Oke deh, aku balik dulu ya." "Makasih," kataku pelan. Mayer hanya mengangguk dan menutup pintu perlahan. Langkah kakiku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Dan malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena Arman menginap di rumah janda sebelah, tapi karena aku sadar, aku sudah menjadi istri yang digantikan secara diam-diam. Bahkan tanpa pemberitahuan. Sejak hari itu, aku mulai hidup dalam kebisuan yang menyakitkan. Aku masih memasakkan sarapan untuk Arman, masih menyiapkan bajunya, masih menyambutnya saat pulang, seolah aku tidak tahu apa-apa. Tapi setiap kali menatap wajahnya, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Yang paling menyiksa bukan hanya rasa sakit, tapi kenyataan bahwa aku harus pura-pura tidak terluka. Hari demi hari, Arman makin sering pergi, pulang larut, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Dan yang lebih menyakitkan, rumah Mayer tak lagi terlihat sepi di malam hari. Lampunya menyala sampai larut. Ada bayangan orang lewat di balik tirai. Dan entah mengapa, bisikan-bisikan mulai terdengar dari tetangga. "Nadia itu kok ya kuat-kuat aja, ya." Padahal suaminya sering banget kelihatan keluar dari rumah Mayer. Aku sih udah curiga dari dulu. Tapi ya gimana, namanya juga laki-laki. Aku pura-pura tak dengar. Tapi setiap kalimat itu seperti serpihan kaca yang ditancapkan ke dalam dada. Aku bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga dihina dalam diam oleh sekelilingku. Sampai akhirnya, hari itu datang. Aku baru saja menjemput Raffi dari sekolah. Ketika Bu Nenai tetangga tua di seberang rumah mendekatiku dengan wajah cemas. "Nat, maaf, tapi aku harus bilang. Barusan aku lihat Arman masuk ke rumah Mayer. Dia bawa tas gede, Nat, kayak orang mau pindah." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap rumah sebelah, sunyi. Tapi aku tahu, di balik temboknya, hatiku sedang dikoyak perlahan. Malamnya, aku menunggu, duduk di kursi yang sama di ruang tamu. Seperti biasa, menanti suara pintu pagar dibuka, menanti jejak kaki Arman di teras. Tapi malam itu, tidak ada siapapun yang datang.
Dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun pernikahan kami, aku tidur sendiri tanpa sepatah kata pun dari suamiku. Air mata tak lagi kubendung. Aku bukan lagi istri yang ditinggalkan. Aku kini hanya wanita asing yang masih tinggal di rumah pernikahannya sendiri. Dan aku lelah jati asing di rumahku sendiri. Lelah jati istri yang tidak dipilih. Lelah pura-pura buta, padahal seluruh hatiku sudah remuk. Pagi itu, setelah memastikan Raffi berangkat sekolah dan rumah sepi, aku berdiri di depan cermin. Kusapu wajahku dengan air dingin, mencoba menyingkirkan sisa-sisa air mata semalam. Cukup, Nat, bisikku pada diri sendiri. Kamu harus tahu, meski itu menyakitkan, aku mulai membuka lemari Arman, mencari hal-hal yang selama ini tak pernah ku perhatikan. Di balik tumpukan bajunya, aku menemukan sebuah kunci cadangan bentuknya kecil. Tapi aku tahu itu bukan kunci rumah ini. Dan di dalam jaket hitamnya, ada struk belanja dari sebuah minimarket. Alamatnya, dekat rumah Mayer. Dadaku mencelos. Tapi ini belum cukup. Aku butuh kepastian. Aku butuh bukti. Agar hatiku tidak terus dihantui kemungkinan. Maka siangnya, aku menyewa ojek online. Tanpa tujuan pasti. Hanya satu, mengikuti Arman dari kejauhan. Aku pura-pura menelepon saat dia keluar kantor, sambil mengintip dari seberang jalan. Ia tidak pulang, tidak ke rumah ibu, tapi justru berbelok ke arah rumah Mayer. Dari kejauhan, aku melihat sendiri, pintu rumah Mayer terbuka, Arman masuk dengan wajah santai, dan Mayer menyambutnya dengan senyuman yang selama ini kudambakan darinya. Bukan pelukan, bukan kecupan, tapi cukup satu tatapan itu saja. Aku tahu, dia bahagia di sana, bukan di sini, bukan bersamaku. Tangisku pecah dalam diam di atas motor. Supir ojek menoleh sekilas, lalu memalingkan wajah seolah tahu aku sedang kehilangan sesuatu yang tak bisa dikejar kembali. Malamnya, Arman tidak pulang, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku duduk sendiri di kamar tidur kami tempat saksi janji suci dulu diucap sambil menatap langit-langit dan berkata pelan, besok, aku akan bicara. Aku tidak akan diam lagi, karena aku mungkin sudah tidak dipilih, tapi aku berhak memilih untuk tidak terus disakiti. Dan itulah yang kulakukan pagi itu. Aku bangun lebih awal dari biasanya, tidak untuk menyiapkan sarapan. Arman seperti biasa, tapi untuk menyiapkan keberanianku sendiri. Kupilih pakaian terbaikku bukan untuk menarik perhatian siapa-siapa, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa aku masih berharga. Aku masih layak dihormati, dihargai, dan dicintai. Pagi itu, saat Arman akhirnya muncul di rumah dengan wajah lelah dan bau parfum yang asing di bajunya, aku menatapnya langsung. Boleh kita bicara sebentar? Tanyaku. Tenang tapi tegas. Ia mendesah. Aku capek, Nat, nanti aja. Ya, aku berdiri, menahan getaran di lututku. Kalau bukan sekarang, aku nggak yakin ada nanti. Dia menatapku, mungkin heran, karena biasanya aku akan diam dan mengalah. Tapi kali ini, aku bukan Nadia yang itu lagi. Akhirnya dia duduk di sofa, yang dulu biasa kami pakai untuk tertawa bersama. Kini terasa seperti dua orang asing yang bertemu di stasiun. Aku tahu, Man, ucapku pelan. Tahu apa? Aku tahu kamu sudah tinggal di rumah Mayer. Aku tahu kamu lebih memilih dia daripada aku. Arman menunduk, lalu mengelus wajahnya. Nat, bukan gitu maksudku. Aku nggak butuh klarifikasi panjang. Aku cuma mau satu hal sekarang. Jujur, satu kali aja dalam hidupmu, jujurlah padaku. Suasana hening. Lalu dia berkata lirih, ya, aku memang sering ke rumah Mayer, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Aku nggak mau nyakitin kamu, Nat, tapi aku juga nggak bisa pura-pura lagi. Napasnya berat, dan hatiku lebih berat lagi. Aku capek sama rumah ini, capek sama hubungan kita yang nggak pernah benar-benar hidup. Kalimatnya seperti palu yang menghantam jantungku, tapi aku tetap duduk, tetap diam, tetap kuat meski aku ingin runtuh. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, aku berkata, kalau begitu, biar aku yang hidupkan diriku sendiri, tanpamu. Dia terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan berkata seperti itu.
Tapi aku tersenyum pahit dan bangkit berdiri. Aku nggak akan memohon untuk dicintai. Aku cuma ingin tenang. Untukku, untuk Raffi. Hari itu, aku mulai menata hidup baru. Aku mulai mencari kerja paruh waktu. Aku mulai menata hati. Meski perlahan. Karena aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi kali ini, aku tidak sedang memperjuangkan dia. Aku sedang memperjuangkan diriku sendiri. Awal yang kuharapkan penuh. Harapan ternyata berubah menjadi badai yang tak terduga. Aku melamar ke beberapa tempat kerja. Tapi selalu ada alasan untuk menolak. Kami sudah cukup staf. Maaf, belum ada lowongan. Atau yang paling menyakitkan, tatapan sebelah mata karena aku seorang istri yang baru ingin mandiri. Selain itu, Raffi yang semakin besar mulai bertanya tentang ayahnya. Kenapa ayah jarang pulang, Bu? Tanyanya dengan mata polos yang menembus hatiku. Aku berusaha tegar, tapi setiap pertanyaan itu adalah pisau tajam yang membelah semangatku. Di rumah, keheningan sering berubah menjadi jurang pengasingan. Arman semakin menjauh, seolah aku hanyalah bayangan yang tak diinginkan. Aku mencoba meminta bantuan pada ibu dan sahabat, tapi sebagian mereka malah menyarankan aku untuk sabar dan bertahan. Ini cuma masa sulit, Nat. Semua rumah tangga pasti ada ujian, kata mereka. Tapi aku tahu ini lebih dari ujian. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin lagi, menatap wajah yang semakin letih. Aku bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus menyembunyikan luka? Aku merasa terjebak di antara harapan dan kenyataan. Di antara cinta yang memudar dan keputusasaan yang datang menggulung. Hingga akhirnya, satu keputusan sulit muncul dalam pikiranku, keputusan yang bisa mengubah segalanya, tapi juga berisiko menghancurkan segalanya. Pilihan terakhir yang akan menentukan hidupku dan masa depan Raffi. Aku duduk terpaku di ruang tamu yang hampir kosong. Tangan gemetar memegang surat cerai yang baru saja aku ambil dari kantor pengacara. Ini bukan keputusan yang mudah, bukan hanya tentang aku dan Arman. Ini tentang Raffi, tentang masa depan anakku yang tak bersalah. Malam itu, aku teringat kembali janji-janji yang dulu kami buat. Janji untuk selalu bersama, dalam suka dan duka. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Hatiku hancur, tapi aku sadar, mempertahankan pernikahan yang sudah retak berkeping-keping tidak akan menyembuhkan luka kami. Satu-satunya cara adalah melepaskan. Meski harus membayar harga yang sangat mahal. Aku menatap foto keluarga yang terpajang di meja, lalu kuletakkan surat cerai itu di atasnya. Ini bukan akhir, Nak. Ini awal yang baru. Aku berbisik pada diri sendiri dan pada Raffi yang sedang tidur di kamar. Keputusan ini membuatku kehilangan banyak hal, kepercayaan, kenyamanan, dan tentu saja, cinta yang dulu aku yakini akan bertahan selamanya. Namun, aku juga menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Kekuatan untuk berdiri sendiri, untuk memulai hidup baru yang penuh harapan, meski tanpa dia. Dan aku tahu, jalan ke depan akan berat. Tapi aku siap, karena aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Hari-hari pertama tanpa Arman di sisiku terasa seperti melangkah di tengah badai yang belum reda. Kebisuan rumah yang dulu penuh canda kini menjadi sunyi yang menusuk. Tapi aku bertekad, kali ini aku tidak akan terpuruk. Aku mulai mencari pekerjaan dengan semangat yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Meski lelah, aku bangkit setiap pagi demi Raffi dan demi aku sendiri. Raffi menjadi sumber kekuatanku. Melihat senyumnya yang tulus, aku tahu aku harus menjadi ibu yang kuat, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Kadang rindu menyergap, kadang kesepian mengintai, tapi aku selalu ingat satu hal, aku harus bertahan. Satu persatu, aku bangun jaringan baru, bertemu teman-teman baru, dan mulai menata hidup yang selama ini kusembunyikan dari dunia. Dan di saat aku merasa hampir menyerah, datang sebuah kesempatan yang tak pernah kubayangkan. Tawaran kerja yang bisa mengubah nasib kami. Tapi kesempatan itu datang dengan tantangan besar. Aku harus meninggalkan kota, jauh dari rumah dan dari Raffi. Ini pilihan sulit, tapi aku tahu ini satu-satunya jalan untuk memperjuangkan masa depan kami. Aku berdiri di persimpangan hidup yang baru,
siap memilih jalan mana yang akan membawa kami ke kebahagiaan sejati. Keputusan untuk menerima tawaran kerja di luar kota bukan hal mudah. Raffi harus tinggal sementara bersama ibu, dan aku harus berjauhan dengan anakku demi mengubah nasib kami. Setiap malam, aku menatap foto Raffi yang kusematkan di meja kerja, menahan rindu yang terkadang membekap dada. Banyak rintangan menghadang. Kerja keras di lingkungan baru yang asing, berjuang mendapat tempat di antara kolega yang tak kenal aku, dan rasa bersalah yang terus menggerogoti hati. Namun, setiap tetes keringat dan air mata adalah pengorbanan untuk Raffi. Di tengah perjuangan, aku menerima pesan singkat dari Arman. Kata-katanya sederhana tapi menusuk, "Aku bangga padamu, Nat. Maafkan aku." Membaca pesan itu, hatiku campur aduk. Luka lama berbaur dengan harapan yang mulai tumbuh. Aku sadar, meski kami berpisah, masih ada ruang untuk maaf dan damai. Di akhir hari, aku berdiri di jendela kamar hotel, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Aku berjanji pada diri sendiri dan pada Raffi, bahwa aku akan terus berjuang. Bukan hanya demi kami, tapi demi kebahagiaan yang pernah hilang dan kini mulai kutemukan kembali. Hari-hari berlalu, dan perlahan tapi pasti, kerja kerasku mulai membuahkan hasil. Aku mendapat promosi di tempat kerja, di mana aku mulai dipercaya mengelola proyek besar. Meski rindu pada Raffi selalu menggelayuti, aku merasa bangga bisa berdiri sendiri, mengangkat beban yang dulu terasa mustahil. Suatu sore, saat aku pulang ke rumah ibu, Raffi berlari menghampiriku dengan senyum lebar dan pelukan erat yang membuat segala lelah hilang seketika. "Kamu hebat, Bu. Aku bangga sama kamu," katanya polos. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Momen kecil ini menjadi obat paling manis dari semua luka yang pernah aku rasa. Tidak hanya itu, aku juga mulai membangun hubungan baru dengan teman-teman yang mendukungku, memberikan warna baru dalam hidup yang dulu kelabu. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk bangkit dari kegagalan. Dan yang terpenting, aku menemukan cinta sejati bukan dari Arman, tapi dari dalam diriku sendiri. Hari ini, aku berdiri di depan cermin, menatap sosok wanita yang dulu pernah rapuh dan tersakiti, namun kini lebih kuat dan penuh percaya diri. Perjalanan panjang ini mengajarkanku satu hal penting. Kebahagiaan bukan berasal dari orang lain, tapi dari bagaimana aku mencintai dan menerima diriku sendiri. Arman telah menjadi bagian dari masa laluku, pelajaran berharga yang menguatkan, bukan beban yang membelenggu. Aku dan Raffi kini menjalani hidup yang sederhana tapi penuh makna. Kami tertawa bersama, berbagi cerita, dan menatap masa depan dengan harapan yang cerah. Aku tak lagi takut menghadapi hari esok, karena aku tahu aku bisa melewati apapun dengan hati yang tegar dan jiwa yang kuat. Kadang, hidup memang harus diakhiri dengan sebuah perpisahan agar kita bisa memulai sesuatu yang baru yang lebih baik. Dan aku bersyukur telah menemukan diriku sendiri di tengah segala badai yang pernah menerpa. Ini bukan sekadar akhir cerita, tapi awal dari babak kehidupan yang lebih indah.